Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, jumpa lagi dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami rindu supaya Tuhan menyinari hati dan pikiran kami melalui firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita renungkan di pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6 yang berbunyi demikian. Yesus mengutus ke-12 murid. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, janganlah membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, dan 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka, dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah gereja yang bersaksi. Gereja yang bersaksi. Gereja di sini berbicara tentang umat Allah yang dipanggil keluar dari dalam kegelapan kepada terang yang ajaib. Maksud panggilan itu adalah untuk mewartakan Injil Yesus Kristus ke seluruh dunia. Dalam memberitakan Injil, Tuhan Yesus membutuhkan orang-orang atau jemaat Allah atau gereja atau orang-orang percaya untuk memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Orang-orang itu disebutkan dengan istilah murid-muridnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, murid-murid dapat memberitakan Injil apabila mereka diutus. Sang pengutus itu adalah yang empunya seluruh dunia. Sang pengutus itu adalah yang empunya alam semesta. Dia menginginkan supaya semua manusia memperoleh rahmat dan memperoleh anugerah melaluinya. Dia menginginkan semua manusia diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Maka diperlukan manusia lainnya, yaitu umat Allah, untuk memberitakan firman Tuhan. Sang pengutus itu telah memilih orang-orang tertentu. Di dalam teks kita ini, ia memilih 12 murid Tuhan Yesus. Dia memilih 12 orang yang terpilih untuk memberitakan dan mewartakan Injilnya. Dalam masa kini, Tuhan Yesus pun memilih kita. Pada waktu kita menerima baptisan, pada waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka kita berkewajiban untuk memberitakan Injil bagi dunia. Di dalam ia mengutus para muridnya, atau ketika Tuhan Yesus mengutus orang-orang kepercayaannya, umatnya, gerejanya di tengah-tengah dunia, dia memperlengkapi mereka dengan kuasa dan tenaga. Dia memperlengkapi mereka dengan kuasa, yaitu kuasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kuasa ini sebagai tanda bahwa ia menyertai orang percaya di dalam hal pemberitaan firman Tuhan. Dalam memberitakan firman Tuhan, tentu kita tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan kita. Kadang-kadang kita berkata kita tidak mampu bersaksi. Kadang-kadang kita berkata bahwa kita tidak mampu memberitakan Injil. Tetapi kuasa yang ada pada kita lebih besar dari segala kelemahan kita. Dia mampu menolong kita
untuk menjadi pemberani-pemberani dalam memberitakan firman Tuhan. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa kuasa itu adalah untuk mengusir setan, bahkan juga untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Pengutusan yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya diperuntukkan kepada dua hal, yaitu yang pertama menyangkut hal nilai-nilai kerohanian seseorang, yakni bahwa di dalam kehidupan manusia ada roh-roh, yaitu dosa yang melingkupinya, kejahatan-kejahatan yang melingkupinya, bahkan roh-roh jahat yang mengikatinya. Maka diperlukan kuasa Allah untuk melepaskan dia dari segala dosa dan kejahatan, bahkan roh-roh jahat yang mengikatnya. Dan inilah hal spiritualitas atau hal spiritual yang diperhatikan oleh Tuhan. Tetapi dalam hal pemberitaan Injil firman Tuhan, Tuhan juga memperhatikan hal jasmani, yaitu sakit penyakit yang diderita oleh orang-orang yang menerima pewartaan Injil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itu berarti bahwa tugas dan pelayanan kita sebagai umat Allah di tengah-tengah umat adalah tugas dan pelayanan yang bersifat holistik. Holistik oleh karena dalam pelayanan kita bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan jamahan dan proses kesembuhan dari segala penyakit dan penderitaan yang ia alami. Tapi pada saat yang sama, ia juga harus dilepaskan dari persoalan-persoalan dosa sebagai wujud spiritualitas yang suci di hadapan Tuhan. Dosa harus dilepaskan, dosa harus diputuskan. Kuasa-kuasa iblis dan kuasa-kuasa yang menguasai pikiran, hati, dan perbuatan kita yang jahat harus dilepaskan dan mengikut Tuhan. Tapi pada saat yang sama, sebagai manusia hidup di tengah-tengah dunia mengalami penderitaan dan kesusahan, sakit penyakit, pergumulan, dan begitu banyak persoalan dalam rumah, masalah keuangan, masalah rumah tangga, dan sebagainya. Maka kuasa Allah sanggup untuk menyelesaikan semuanya. Itu sebabnya dia berkata bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan segala penyakit-penyakit. Di sini Tuhan menginginkan kita yang bersaksi harus mengetahui bahwa dalam menjalankan misi Allah, yaitu pemberitaan firman Allah, harus menyentuh dalam dua aspek ini, yaitu aspek spiritualitas dan aspek yang disebut dengan aspek jasmani. Injil harus berjalan dalam dua aspek ini, supaya orang lain menikmati kehidupan yang tentram. Ada orang yang merasa bahwa kehidupan rohaninya sudah begitu baik dan bagus karena ia terlepas dari segala ikatan dosa dan kemudian menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tapi pada saat yang sama ia menjalani kehidupannya dalam penderitaan sakit penyakit. Namun ingat, di dalam pemberitaan firman Tuhan ada kuasa yang dapat mengatasi dua persoalan itu, yaitu masalah rohani atau spiritual dan juga masalah jasmani. Dalam pelayanan itu kita harus bersungguh-sungguh. Tuhan katakan, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk menyembuhkan orang-orang. Dan katanya, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau roti, dan uang, dan juga 2 helai baju, dan seterusnya. Maksudnya daripada bagian ini adalah bahwa dalam proses pemberitaan firman Allah, Tuhan ingin supaya para pewarta-pewarta Injil, mereka dalam menjalankan misi Allah itu, menjalankannya dalam kesederhanaan. Memang mereka dipenuhi oleh kuasa Allah, tapi mereka menjalani kehidupan dalam kesederhanaan dalam pewartaan itu. Marilah kita menjadi gereja yang bersaksi, umat Allah yang bersaksi, pribadi yang bersaksi, komunitas yang bersaksi, dengan kuasa Allah yang menjangkau orang-orang, dengan dua sudut pandang itu, yakni persoalan spiritual dan juga persoalan jasmani. Tetapi kita juga harus menjalankannya dalam kesederhanaan dan dalam sukacita, karena Injil menjangkau orang-orang yang tak berdaya. Jadilah saksi Kristus yang setia, kiranya Tuhan memberkati kita. Siapkan dirimu menjadi saksi-saksi Kristus dengan kuasa Allah yang kuat
tetapi dalam kehidupan yang penuh dengan kesederhanaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan menghendaki kami untuk kami menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini. Tetapi Tuhan juga menginginkan supaya dalam kami menjalankan pemberitaan firman Tuhan, pewartaan Injil firman Tuhan di tengah dunia ini. Kami menjalaninya, melakukannya dalam kesederhanaan. Bahwa Kristus mengajarkan kami bahwa Injil masuk ke dalam dunia dalam kesederhanaan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semakin setia dan kuat ketika kami menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami siap untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang kuat, hebat, dan sederhana di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.